Indonesia kaya sumber daya pangan. Kementerian Pertanian menyadari potensi pangan nasional ini dengan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan atau P2KP. Salah satunya yang telah dijalankan di Provinsi Jawa Tengah. Musarokah tak pernah menyangka pekarangan rumah yang dulu hanya pelengkap keasrian rumah bisa memberi keuntungan tambahan. Sudah 3 tahun ini Musarokah memanfaatkan perkarangan rumahnya sebagai sumber pangan. Semua berawal dari keikutsertaannya di kelompok wanita tani yang digagas Badan Pelaksanaan dan Penyuluhan Ketahanan Pangan atau BPPKP Kabupaten Magelang. Bersama dengan para ibu lain di Desa Wonogiri, Musarokah belajar cara memanfaatkan pekarangan rumah sehingga bisa dimanfaatkan dan dikembangkan melalui program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan atau P2KP. Seperti itu, terus kelompok kami mau juga ditawari seperti itu, dibikin kelompok KWT P2KP itu. Lah, terus itu dibikinkan, dikasih uang, tapi itu tidak berupa uang, itu dibelikan dan dibikinkan. Nah itu terus dibikinkan gubuk untuk pembibitan. Lah terus itu dikasih bibit 3 macam, 3 beki itu, terus ternyata ibu-ibu menanam. Lah itu diajari oleh Bapak PPL, nanamnya sayuran itu. Ternyata setengah bulan itu hasilnya bagus juga. Kemandirian kelompok wanita tani Melati tak lepas dari usaha Edi Irianto, pendamping sekaligus petugas penyuluh lapangan. Tantangan terbesar dalam program ini adalah mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat. Tadinya memang ada, ibu-ibu itu berpendapat, wah beli sayur aja di pasar 5.000, 10.000 udah cukup, nggak perlu repot-repot bikin rak, beli polybag, beli pupuk kandang dan sebagainya. Tadinya seperti itu. Awalnya memang seperti itu, tapi kami mengubah pola pikir ibu-ibu ini dengan tindakan nyata. Jadi ibu-ibu saya ajari untuk ini loh Bu, cara mencampur untuk bahan media di polybag. Kini warga Desa Wonogiri Magelang tak perlu lagi pergi ke pasar untuk membeli keperluan pangan mereka. Aneka tanaman, mulai sayur mayur hingga umbi-umbian, cukup diambil dari pekarangan. Dengan demikian, fluktuasi harga sayur seperti bawang misalnya, tidak lagi mempengaruhi para ibu. Bahkan kelebihan hasil produksi juga dilirik pedagang sayur setempat. Pasalnya, sayur mayur yang dihasilkan masih segar dan tidak mengandung bahan kimia, sehingga aman untuk dikonsumsi. Hasil pekarangan ini biasanya ditukar dengan tahu, tempe, ikan, atau bahan makanan lain yang dibawa tukang sayur. Satu kali itu ada yang ngasih tahu, terus saya survei ke sini kan, ternyata saya dibandingkan dari pasar, ternyata harga itu lebih murah dari sini Pak, di sini. Gitu. Soalnya kalau di pasar itu buat apa, kebanyakan transport juga, ya utama bensin, waktu, juga tenaga, kan kita harus menghemat itu ya Pak. Ya setahu saya itu di sini lebih segar, soalnya barang-barang itu baru-baru semuanya, istilahnya baru ngetik ya, baru ngambil. Kan gitu masih segar, juga itu sayur-sayuran alami gitu Pak. Banyak bahan pangan dan makanan olahan yang harus menempuh jarak ribuan kilometer sebelum sampai di tangan konsumen.
Jarak yang harus ditempuh dengan moda transportasi yang menghasilkan emisi tak ramah lingkungan ini disebut jejak karbon. Semakin jauh jarak yang harus ditempuh, semakin besar jejak karbon yang dihasilkan. Hal ini akan berkurang jika makanan yang dikonsumsi berasal dari pekarangan sendiri. Manfaat lain yang langsung dirasakan warga adalah manfaat ekonomi karena belanja rumah tangga lebih hemat. Dulunya itu saya nanamnya itu nanam bunga, lah itu cuman untuk iseng dan bagus sekali, tapi ternyata tidak ada kunjungan yang seperti ini, Pak. Ternyata cuman aja senang sekedar untuk ya tanaman seperti itu. Tapi sampai sekarang adanya ini, bapaknya keluar dari rumah ikut prengas-prenges karena sudah ada tanaman yang sudah mengurangi belanja dari keluarga seperti itu. Kita telah selesai membuat KBD dan sudah banyak benih-benih yang tertata di situ. Yang 3 juta kita dialokasikan ke kebun sekolah dan yang 30 juta kepada pengembangan pekarangan anggota. Paling tidak ibu-ibu kawit ini sudah mengentaskan 4 pengangguran ya, yang punya lapangan pekerjaan tadinya hanya ya mungkin menganggur, sekarang dengan jualan sayur ini alhamdulillah juga menambah penghasilan. Kelompok Wanita Tani Melati di Magelang adalah salah satu potret program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan atau P2KP. Pengembangan pangan lokal berbasis kelompok masyarakat ini diikuti oleh setidaknya 30 rumah tangga per desa. Pada tahun 2013, program P2KP diimplementasikan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep kawasan rumah pangan lestari atau KRPL. Model pengembangan pangan pokok lokal MP3L, serta sosialisasi dan promosi P2KP. Program ini ingin menggali potensi keanekaragaman pangan lokal Indonesia, mengingat Indonesia memiliki sumber bahan pangan terbanyak ketiga di dunia. Yayasan Keanekaragaman Hayati bahkan melansir 51% bahan pangan di Asia Tenggara ada di Indonesia. Potensi besar ini berbanding terbalik dengan konsumsi nasional gandum dan produk-produk olahannya yang terus bertambah. Dalam rentang 1 dasawarsa, konsumsi gandum nasional naik 56%, sementara produk olahannya naik 67%. Padahal gandum tidak bisa ditanam di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak bisa terus bergantung pada gandum. Titik terang hasil P2KP terlihat di Jawa Tengah. Data Badan Ketahanan Pangan Provinsi ini mencatat dalam 2 tahun terakhir, skor Pola Pangan Harapan atau PPH meningkat dari 83,7 menjadi 86,2. Itu artinya konsumsi masyarakat Jawa Tengah semakin beragam, bergizi, seimbang, dan aman, atau yang biasa disebut B2SA. Pola Pangan Harapan atau PPH sendiri adalah indikator kualitas konsumsi pangan masyarakat yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Dunia atau FAO. Realisasi ketahanan pangan melalui aplikasi konkret program P2KP juga bisa dilihat di Desa Wonogiri, Magelang. Di Desa Wonogiri, Magelang, produk pangan lokal unggulan pengganti beras adalah jagung putih yang diolah menjadi nasi jagung.
Bagi sebagian besar warga Jawa Tengah, nasi jagung telah menjadi bagian dari kearifan kuliner lokal yang diwariskan turun-temurun. Prasetyo misalnya, menyantap nasi jagung sama nikmatnya dengan menyantap nasi putih biasa. Ia juga optimis nasi jagung dan bahan pangan lokal khas daerah di Indonesia kelak bisa bersaing. Saya kira bisa ya, bisa nantinya kan kedepannya mungkin untuk tanaman padi mungkin bisa untuk yang padi yang bukan yang pakai semprot-semprot segala apa itu pupuk-pupuk yang mengandung kimia atau apa. Jadi jagung itu alternatif, sama mungkin ada juga di daerah Gunung Kidul namanya tiwul, itu untuk alternatif juga untuk makanan sehari-hari. Selain nasi jagung, warga Jawa Tengah juga akrab dengan hidangan berbahan singkong, seperti tiwul dan leye. Tiwul dan leye kerap dipilih sebagai variasi sekaligus alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi. Bu, kok nasi tiwul, Bu? Iya, ini kan hari Kamis. Hari Kamis kan? Gimana? Hari Kamis makan? Tiwul. Ah. Tidak hanya rumah tangga, tren pangan lokal juga mulai merambah bisnis rumah makan. Rumah makan Pawon Desa yang terletak tak jauh dari kota Wonosobo, Jawa Tengah ini menghidangkan beraneka menu pangan lokal pengganti beras, seperti nasi jagung, tiwul, dan leye. Meski tidak sepopuler rumah makan siap saji, cita rasa hidangan lokal yang khas dan harga yang bersahabat menjadikannya salah satu pilihan wisata kuliner di Wonosobo. Terutama buat membantu para petani-petani untuk ini kan di sini juga terdapat nasi jagung, makanan-makanan khas daerah juga bisa membuat para petani, membantu para petani, misalnya petani jagung, petani ketela pohon juga di sini kan juga buat di sini juga bisa menyediakan makanan-makanan kayak gini supaya bisa membantu perekonomian petani. Untuk nasi leye ini jarang ditemui Mas. Jadi kebetulan yang ada di Pawon Desa ini, dan saya sama teman-teman sambil mengenang memori makan nasi leye bersama, nostalgia. Semua produk di tempat ini dipasok oleh kelompok wanita tani dari beberapa daerah sekitar yang menjalankan P2KP. Mereka percaya jika makanan adalah bagian dari jati diri bangsa, maka keberagaman Indonesia mestinya tercermin dalam keanekaragaman pangan. Sebab nenek moyang kita memang memiliki aneka ragam bahan pangan. Untuk mempercepat adanya keberagaman pangan, program P2KP juga telah diterapkan di sekolah-sekolah. Sehingga beberapa sekolah juga telah memiliki kebun sendiri yang ditanam aneka tanaman yang menghasilkan.